Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Kita kurang paham atau kurang mencari informasi atau ilmu terkait dengan pola asuh dan pengasuhan seperti itu. Banyak sekali yang saya nggak tahu, Kak Wika. Jadi alhamdulillah kita sama-sama di sini untuk belajar. Tadi dokter mengatakan bahwa ternyata di Pringsewu tingkat kasus kekerasan terhadap anak itu sudah cukup tinggi. Untuk bulan-bulan ini saja dok, kira-kira sudah seberapa banyak sih dok yang terjadi tindak kekerasan terhadap anak di daerah Pringsewu? Terima kasih Miss Wahyu. Jadi kalau rata-rata sih bullying di sekolah sudah ada masuk laporan ada 3, yaitu ada yang itu dari tingkat SD loh. Kalau zaman saya dulu dalam katanya kan saya ini kolonial ya, kolonialisme. Kalau anak-anak kita sekarang kan milenial, nah kan orang tuanya kalau zaman kolonial anaknya milenial, nah kebingungan nih harus gimana ngajarin anak milenial. Nah, kalau Kak Ikan sih udah milenial kayaknya. Kalau 90, sekitar 90-an itu udah masuk milenial. Nah, zaman-zaman 60, 70, kelahiran 60, 70 itu masih zaman kolonial. Jadi karena kita masih pengasuhannya dengan cara penghukuman. Terus juga, maaf ya saya nyerocos bukan langsung jawab. Karena zaman kita dulu contohnya kalau lagi naksir orang itu kan harus nulis surat dulu, dititipin ke teman, belum ada SMS, belum ada telepon, nunggu seminggu 2 minggu surat baru dibalas. Nah kita mempunyai rasa kesabaran untuk menunggu itu, jadi tidak instan. Nah kalau anak-anak kita sekarang langsung di kamar, bisa video callan sama siapapun, itu informasi terkait apapun bisa masuk di depan mata mereka sendiri. Itu yang menyebabkan laporan saya berbullying juga banyak. Ada 3 sudah kasus. Itu dan memang rata-rata terjadi pada anak. Kekerasan yang paling banyak itu memang kekerasan seksual juga. Ada kasus yang ayah kandung terhadap anaknya. Astagfirullah, sudah sampai di Pringsewu Moms and Dads. Lantas untuk kekerasan seksual itu sendiri, apakah memang perkembangannya juga begitu pesat saat ini di Pringsewu? Ya Miss, karena memang ada salah satu kasus laporan jadi di salah satu kecamatan, satu anak perempuan itu melakukan kegiatan seksual dengan 13 laki-laki dan sekarang sedang hamil 3-4 bulan. Nah inilah tadi itu kenapa pentingnya Kak Wikan jelaskan tentang kelekatan, bonding, tentang emosi itu tadi, supaya kenapa sih anak kita itu kalau saya secara instan melihat kasus tersebut, kenapa sih kok anak itu mencari kenikmatan dalam tanda kutip dengan banyak laki-laki? Ya karena dia merasa ada yang kosong, tabungan kasihnya di dalamnya itu ada yang kosong. Nah kita berusaha supaya kita itu jangan sampai membuat tabungan kasih sayang anak-anak kita itu kosong dengan ya setiap hari tadi kayak waktu istimewa itu 15 menit aja setiap hari ya. Belum saya kayak gitu. Iya, iya. Jadi jadi harus itu aja. Itu kayaknya karena rata-rata yang bermasalah saya lihat itu di sini karena memang banyak yang terjadi TKW, berarti kan kasih sayang ibunya sudah kurang. Nah itu rata-rata sekitar ada 5% itu di setiap sekolah ada yang bermasalah. Kita lihat yang bermasalah itu rata-rata seperti itu karena memang kurang tabungan kasih sayangnya itu yang kurang itu. Mungkin. Jadi ya kita berusaha untuk menguatkan niat supaya jangan sampai anak-anak kita tadi kekurangan tabungan kasih sayang. Dengan kondisi yang seperti ini, bahkan di daerah kita sendiri, daerah Pringsewu, kira-kira apa sih dok yang bisa kita lakukan, baik itu orang tua, sekolah maupun masyarakat, untuk bisa menciptakan Pringsewu itu menjadi daerah yang ramah anak?
Terima kasih Miss. Jadi sebenarnya Kabupaten Pringsewu ini sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak di tingkat madya tahun ini. Tahun lalu Pratama, terus alhamdulillah tahun ini madya. Nah, itu tidak akan terjadi jika tanpa kontribusi dari masyarakat dan semua sektor, mini sektor yang terlibat. Jadi saya harap nanti mungkin bisa diperbanyak sih, kita buat komunitas-komunitas sebenarnya antara ibu-ibu, relawan-relawan gitu, relawan. Saya pernah ikut Rangkul namanya, relawan keluarga. Jadi biasanya kan kalau komunitas itu kan antar ibu-ibu bisa saling menguatkan. Nah, kita di BKKBN itu juga ada PIKR, anak-anak, jadi konselor sebaya seperti itu. Jadi jika ada masalah itu kita harus komunikasikan, jangan dipendam sendiri, karena kasus bunuh diri tahun lalu aja, bulan lalu sudah ada 2. Satu di remaja, satunya lagi sekitar umur 40 tahun. Ya, itu bunuh diri itu juga jangan sampai terjadi juga, itu kan karena permasalahan yang tidak terselesaikan. Nah, kayak gitu. Jadi bareng-bareng kita kuatkan bersama-sama supaya selain anak-anak kita itu sehat secara jasmani, secara rohani atau dalam hal ini psikisnya juga sehat juga. Jadi jangan cuma mikir kasih makan, disekolahin, tapi harus juga diperhatikan secara kasih sayangnya itu. Lantas Dok, bagaimana sih ketika orang tua ingin mengadukan sesuatu tentang anak-anaknya atau ingin mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA ini, prosedurnya harus bagaimana Dok? Alhamdulillah kami kan sudah ada UPTD PPA, itu udah ada call centernya. Call centernya itu sebenarnya saya lupa. Di 0811 mungkin bisa dicatat Moms and Dads. Siapa tahu nanti, mudah-mudahan tidak ada, tapi siapa tahu nanti di lingkungan kita membutuhkan. Ya, ini yang untuk Provinsi Lampung ya, 081179050000, kosongnya 3 kali. Ini yang untuk Provinsi Lampung. Kemudian kalau untuk Kabupaten Pringsewu 0823 7480 7580. 0823 7480 7580. Dan kami juga dari Kementerian PPPA itu ada juga yang namanya Sapa 129. Jadi kalau kita pencet 129, di situ kita juga bisa melaporkan hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan, anak dan anak, itu bisa dilaporkan di situ. Nanti dari kementerian pasti akan kontaknya ke UPT kabupaten. Atau mungkin juga kalau semuanya bisa ke WA saya personal juga, monggo 0813-8903-7955. Dan memang kedepannya kami berharap semua sekolah itu menjadi satuan pendidikan ramah anak, karena kuncinya itu sebenarnya di 2 program itu, sekolah satuan pendidikan ramah anak, dan di desa kita punya PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi kita sendiri yang saling menjaga, karena semua anak itu adalah anak kita. Kita harus merasa bahwa semua anak adalah anak kita. Jadi walaupun nggak tahu anak siapa, kita tahu ada orang tua sedang melakukan kekerasan, harus kita tegur, karena kewajiban kita untuk melindungi anak-anak itu walaupun memang bukan anak kita. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Itu dia Moms and Dads. Jika kita menjumpai ada tindak kekerasan di sekitar kita, alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi melalui call center daerah masing-masing. Tadi sudah disebutkan untuk daerah Pringsewu, dan juga bisa langsung ke call center pusat. Oke, Moms and Dads, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, Miss Wahyu buka 2 penanya kepada Moms and Dads
yang hendak mengajukan pertanyaan, mohon untuk raise your hand, kemudian sebutkan nama. Oke, sepertinya sudah ada yang raise your hand. Semangat sekali, alhamdulillah ini dok. Terima kasih. Oh, tidak terlihat. Mana dulu ini? Oke. Kepada Dedi, silakan Dedi. Terima kasih. Nama saya Yalfa Sabri. Orang tua dari anak saya Arif Sanggara Buta grade 1. Saya sangat tertarik hari ini ada sosialisasi saya yang narasumbernya langsung dari konselor Ibu Wikan Putri Tarasati, dan di sini juga saya melihat dari Dinas Kabupaten Pringsewu sudah ada mewakili, yang mana materinya itu melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. Ini saya sangat tertarik. Seringkali awalnya melindungi, yang terakhir itu ada kekerasan. Nah, di sini saya mau mengkritisi dulu untuk pihak RCBS. Karena ini ada tindakan kekerasan, jadi ke depan itu saya menginginkan agar supaya pihak dari kepolisian dan kejaksaan harus dihadirkan. Ya, itu karena ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Ini sangat terkait. Yang mana memang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber ya. Ini mengenai kriteria daripada kekerasan menurut saya. Tapi bagaimana tindakan atas kekerasan itu belum ada terjawab. Makanya, karena profesi saya lawyer Bu, ya, profesi saya lawyer, dan memang betul di kabupaten ini sangat miris, ya, sangat miris mengenai kekerasan terhadap. Di data saya itu banyak tuh, karena saya juga pernah dilibatkan di Pemkab Kabupaten Pringsewu. Itu. Kemudian juga ini karena ada kaitan dengan anak didik, dan saya juga dilibatkan di PGRI Kabupaten Pringsewu. Saya lawyernya juga ada di situ. Gemang, ya, Gemang yang saya rasakan dari pendidik untuk mendidik anak-anak kita, karena banyak perkara-perkara yang saya pegang, ya, yang kaitannya dengan kekerasan terhadap anak. Itu yang konon dilakukan oleh praktisi dari pendidik. Ini yang saya sangat sedih. Akhirnya, karena saya pernah koordinasi dengan Kapolres, saya pernah koordinasi dengan Kacap Jari, ya, saya juga pernah koordinasi dengan kantor saya, dengan Polda. Akhirnya saya mengundurkan diri, Bu. Termasuk waktu itu saya sempat debat dengan wakil bupati, yang mana dia juga sebagai ketua lembaga perlindungan anak, Pak Fauzi. Ya, itu kasusnya juga saya megang. Saya mengundurkan diri karena saya miris. Artinya di dunia hukum itu ada restoratif justice. Ini mohon juga dengan narasumber, mari kita berkolaborasi. Kantor saya siap juga. Saya juga punya LBH Bicara Bangsa Sewu, kebetulan Pak Sujadi, dan Ketua Dewan ada sebagai Dewan Penasihat di kantor saya. Mari, artinya di sini saya sangat miris dengan kejadian-kejadian. Pihak dari kepolisian dan kejaksaan saya rasa tidak ada. Saya katakan berani begitu, saya ada datanya semua. Restoratif justice itu hanya sebagai wacana. Karena saya pernah gebrak sekali perkara anak-anak. Akhirnya saya di persidangan, barusan sekali itu kejaksaan melakukan tindakan restoratif justice, artinya dilepaskan. Itu karena perkara saya. Mohon maaf Dedi, jadi intinya
intinya ya, karena di sini saya belum menemukan begitu ya, belum menemukan. Jadi mari artinya dalam hal ini kita sama-sama untuk melindungi anak kita, karena betul tadi saya juga sangat merinding tadi ada lagu ya, lagunya itu apa, menumbuhkan rasa percaya diri. Ini sulit bagi untuk anak-anak, ini sulit. Saya juga terhadap anak saya juga sulit. Mari di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana untuk menggali rasa percaya diri terhadap anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber dari segala sesuatu ada dari keluarga. Karena itu titik nolnya itu di keluarga. Jadi bagaimana kita diberi pencerahan terhadap orang tua untuk mendidik anak. Karena pengaruh global itu kita tidak bisa mengkat. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dedi. Mohon maaf, Miss Wahyu bisa panggil Dedi Yantra atau ada panggilan yang lain? Oke. Untuk Dedi dari Ananda Alif, Dedi Yantra. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mengatasi tindakan kekerasan yang sudah dilakukan anak-anak yang lain terhadap anak-anak kita? Jadi tindak lanjutnya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggali rasa percaya diri anak sehingga kita bisa membentengi anak agar mereka kebal bullying? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih kita sebagai orang tua memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah seperti itu, Didi? Oke, baik. Terima kasih Didi atas pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Bunda, karena waktu jadi Miss Wahyu batasi untuk satu pertanyaan saja. Berarti ya, akhirnya ada dua keresahannya. Tapi singkat aja, perkenalkan saya Bunda Aci, Bunda dari grade 1 Beril dan grade 5 Ando. Alhamdulillah sebenarnya saya sedikit curhat deh. Saya memiliki anak Asperger, alhamdulillah. Sama seperti Dokter Afri kali ya, keresahannya ketika SMP sebenarnya. Ini lebih ke kerasaan sih sebenarnya. Jadi Ando itu kan belum selesai dengan dirinya sendiri gitu kan. Gimana menurut dokter dan Kak Wikan, langkah apa sih yang harus saya lakukan agar ya perkembangan selanjutnya Ananda ke tingkat jenjang selanjutnya ke SMP itu bisa, yang pertama dia selesai dengan dirinya sendiri, yang kedua tidak tidak kena dengan perilaku bullying, mungkin jadi pembuli atau korban seperti itu. Satu aja ya, boleh nggak ya kalau satu nggak? Boleh. Yang selanjutnya apakah Enggak, yang satu lagi tentang sebagai pendidik. Ini saya, oke. Jadi saya diamanahkan menjadi pendidik di lingkungan yang sebenarnya menurut saya masih banyak PR gitu kan, karena dari orang tuanya sendiri secara terang-terangan mungkin memukul anak di depan, misalnya di depan orang banyak, atau tidak ada sungkan gitu, terus memarahi, kekerasan verbal, kekerasan fisik itu banyak sekali. Nah, menurut dokter dan kami kan, saya sebagai guru, gimana ya caranya untuk membentengi anak ini atau melakukan pendekatan, karena dia sudah terbiasa dengan bullying di rumahnya, seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mami Aci, Mami dari Ando dan juga Beril. Miss Wahyu ulangi pertanyaannya ya Mami. Yang pertama, bagaimana langkah yang harus dilakukan terhadap Ando? Karena Ando termasuk dari penderita Asperger. Bagaimana agar untuk tahap-tahap selanjutnya, terutama di bidang pendidikan, bisa mengikuti dengan baik dan selesai terhadap dirinya. Kemudian untuk yang kedua, sebagai seorang pendidik ternyata Mami sering menyaksikan secara langsung tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Nah, bagaimana Bunda sebagai seorang pendidik bisa membentengi anak-anak ini agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari bullying itu sendiri? Oke. Kepada Kak Wikan, time is yours untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih.
kasih. Aku lagi sini nanti pertanyaan yang Bapak Dedi. Nah, pertanyaannya. Pertanyaan dari Dedi Yatra yang pertama, bagaimana kita mengatasi tindakan kekerasan yang sudah terlanjur terjadi? Oke, baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa dan pengalaman Bapak saya yakin di lapangan juga udah banyak, dan sebenarnya semakin kita terjun ke lapangan semakin sedih ya Pak, semakin miris, saya paham sekali karena saya juga beberapa kali ikut kasus seperti itu. Aduh capek. Mohon maaf kalau tadi memang saat presentasi penjelasan kurang karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan di sini bisa terjawab. Kalau kita bicara dari segi psikolog gitu ya Pak, ya pasti yang kita dahulukan adalah kesejahteraan psikologis anak, baik dia pelaku maupun dia korban, harus kita jaga kesejahteraannya, kebahagiaannya gitu. Jadi walaupun anak itu sebagai pelaku, makanya saya selalu katakan walaupun dia pelaku, normalnya kan pasti kalau dari pihak, saya paham kalau ke kepolisian dan yang lain-lain pasti mereka akan fokusnya pada memberikan tindakan yang bersifat supaya jerak gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga perlu kasih pembelajaran, itu yang lebih penting daripada dia sekedar balik tadi. Hukuman kan sifatnya memberikan rasa takut supaya anak tidak mengulangi. Tapi kalau sekedar takut, efeknya sementara. Nanti selesai hukuman selesai, anak juga malah balik lagi perilakunya atau malah jadi keluar dari penjara nggak pede, nggak bisa kembali ke masyarakat. Banyak sekali mantan-mantan napi yang jadinya nggak bisa kembali ke masyarakat, nggak bisa berkarya karena di situ kepercayaan dirinya hancur. Tentu kita juga nggak mau gitu ya, walaupun dia seorang pelaku pun kita nggak pengen sampai kepercayaan diri seorang itu hancur. Oleh karena itu tetap yang perlu kita lakukan adalah kalau sebagai konselor gitu ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, tugas kita adalah mencari tahu dulu latar belakang kenapa anak ini bisa menjadi pelaku misalnya. Dari situ kita baru beranjak apa yang harus dilakukan. Ketika anak ini ternyata tidak mendapatkan kasih sayang, oke, kalau gitu kita berikan apa yang perlu dilakukan. Dia perlu konseling. Dia perlu melakukan konseling untuk si anak ini menemukan kekuatannya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan supaya dia jadi orang yang berdaya gitu. Jadi memang prosesnya gak gampang Pak, tapi memang pasti konseling ini diperlukan, baik itu kepada korban dan pelaku, harus kedua-duanya mendapat konseling. Kalau untuk korban tentu juga sama, konseling untuk menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya. Nah kalau sebagai orang tua tadi kembali lagi, makanya penting banget yang namanya validasi emosi, karena supaya anak tadi merasa dipahami. Itu dulu sih, itu penting sekali supaya anak merasa dipahami. Dan saya juga tadi setuju dengan Bapak, saya waktu dengar lagu Prince Sewu merinding juga tuh, oh keren lagunya. Dan benar kata-kata percaya diri itu sangat powerful, karena gak mudah untuk menumbuhkan percaya diri. Kita pun pengen anak percaya diri, tapi kadang kita salah caranya. Kita justru tadi, apalagi kita pengen anak kita tangguh dari bullying, akhirnya ya dia harus dikerasin dari rumah supaya nanti di luar dia tahan menghadapi kerasnya dunia. Tapi terkadang itu yang keliru, karena berdasarkan penelitian yang membuat anak kebal dari bullying adalah rasa keberhargaan diri. Anak yang punya, kita sebutnya self-worth atau self-esteem, betul sekali Ibu, self-worth dan self-esteem yang kuat, itu yang membuat anak itu kebal dari bullying. Yang membuat anak tangguh itu self-worth yang sehat. Sementara kalau anak dimarah-marahin, dikasih hukuman, dibanding-bandingkan, yang rusak adalah self-worth-nya. Jadi, tapi bukan berarti anak itu harus selalu disanjung, melakukan kesalahan pun disanjung, bukan. Tapi tadi baik dan tegas. Kalau anak melakukan kesalahan, pahami dulu. Adek tadi lagi mau nyoba ini ya, lagi mau coba ngambil minum sendiri ya, tapi tumpah, ya udah nanti coba lagi ya, hati-hati berikutnya. Kita memahami maksudnya dia, tapi kita tegas bahwa ya udah lain kali dicoba lagi dengan lebih hati-hati, naruhnya pelan-pelan misalnya. Jadi itu yang disebut baik dan tegas. Dan dalam kesalahan apapun, prinsip kita sebagai orang tua adalah kesalahan adalah kesempatan belajar. Bukan kesalahan itu harus dihukum, kesalahan itu harus dibuat, anak itu harus dibuat jerah supaya tidak mengulangi, harus mulai diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Bukan membuat anak jerah, tapi membuat anak benar-benar belajar gitu. Jadi itu sih Pak tadi pertanyaan itu kayaknya Miss yang mungkin cukup menjawab. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menggali rasa percaya diri pada anak-anak? Yes, tadi berarti nyambung ya. Pokoknya kalau percaya diri, kuncinya adalah yang pertama, kasih anak kesempatan melakukan berbagai hal sendiri, tapi sesuai dengan usianya.
Jadi misalnya, Dek, kamu yang bersihin sayurannya nanti mama yang potong-potong ya. Jadi anak dikasih tanggung jawab, tapi sesuai dengan usianya. Anak tuh jadi ngerasa, wih aku dibutuhin nih, aku bisa berkontribusi. Itu diperlukan supaya anak pede. Yang kedua, anak itu harus tahu dia punya kemampuan loh. Dia tuh punya kelebihan loh. Misalnya, Dek kamu kalau lagi main sepeda tuh kelihatannya terampil banget deh. Kayaknya kamu ini ya, anaknya seneng gerak, kekuatannya besar dan sebagainya. Pokoknya kita kasih, kayaknya kamu kalau lagi gambar menarik banget campuran warnanya gitu. Jadi anak tuh dapat, oh aku tuh bisa ini, bisa itu gitu. Ada tumbuh rasa seperti itu. Dan berikutnya tidak terburu-buru membantu. Gitu ya, kalau anak ada kesulitan jangan buru-buru bantu, kita lihatin dulu gitu ya. Kalau dia udah kelihatan kesulitan, kita kasih arahan, coba yang itunya diiniin, bisa nggak? Gitu. Atau kita tanya, butuh bantuan nggak? Gitu. Kadang kita sebagai orang tuh buru-buru membantu, itu yang bikin anak nggak pede. Karena kunci percaya diri adalah anak merasa berhasil melakukan sesuatu. Jadi penting dikasih kesempatan, tapi juga jangan terlalu susah. Kalau terlalu susah kan nanti anak gagal. Nanti ketika gagal anak jadi nggak pede. Jadi harus pintar-pintar kita ngasih suatu tugas tapi yang sesuai. Kira-kira gitu. Dan tadi intinya kalau anak berbuat kesalahan jangan dimarahin dulu. Karena kalau anak udah langsung dimarahin, kira-kira dia mau coba lagi nggak? Enggak. Akhirnya dia takut mencoba, takut gagal, karena takut diomelin sama orang